الفرقان الحق نوحيه فبلغه للضالين من عبادنا وللناس كافة ولا تخشى القوم المعتدين. Jangan salah menduga, karena yang barusan Anda dengar adalah potongan dari lantunan ayat dari kitab Al-Furqan Al-Haq atau The True Furqan, surat Al-Fatihah. Kitab ini ditulis oleh Al-Syafi'i dan Ahmadi dan dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris oleh Anisoros. Tidak diketahui secara pasti siapakah Al-Syafi'i, namun diduga Ahmadi adalah Anisoros. Anisoros adalah seorang Palestina Kristiani. Ia lahir di Nazaret pada tahun 1933, ketika negara Israel berdiri dan Nazaret dikuasai oleh Israel. Ia pun terpaksa harus mengungsi ke Yordania. Soros kemudian mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di Amerika. Ia kembali ke Israel pada tahun 1959 untuk berkarya sebagai seorang evangelis di gereja Yerusalem Baptis. Ia juga melayani hingga ke wilayah Samaria. Tugas yang sama juga ia emban di sejumlah negara Afrika sebelum akhirnya ia menetap di Amerika. Sesuai dengan pengakuan penulisnya, penulisan buku ini dilatari oleh pemikiran pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan akan adanya materi penginjilan dalam bahasa Arab dan dengan kualitas yang dinilai sebagai layak baca, sehingga pesan Injil dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Diakuinya, terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Arab, dalam ragam bahasa pergaulan, ragam bahasa sehari-hari, diremehkan sebagai kitab yang tidak layak baca. Dari sini, timbullah pemikiran, timbul niat untuk menuliskannya dalam bahasa Arab klasik, dalam ragam yang seserupa mungkin dengan ragam bahasa dalam Al-Quran. Tentunya, hasilnya diharapkan bisa memenuhi tantangan membuat kitab semisal Al-Quran. Menjawab tantangan membuat surah atau kitab semisal Al-Quran bukanlah tujuan pertama dan terutama yang mendasari kerja selama 7 tahun ini. Al-Furqan Al-Haq adalah materi penginjilan. The True Furqan bukan Al-Quran dan bukan juga Injil. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada channel yang telah mengunggah komentarnya yang cukup menggelitik. Kalau tidak salah, channel yang satu ini memang sering mengumbar tantangan untuk membuat satu surat semacam Al-Quran ini. Sayangnya, bukannya menanggapi, malah menciptakan mitos dan boleh dibilang tidak jujur ketika membahas 2 ayat pembuka The True Furqan. Sejauh penelusuran saya, buku ini disambut sebagai Al-Quran palsu, pembajakan Al-Quran, ditulis semata karena kebencian, sebuah olok-olok, dan ada yang menuding karya ini sebagai bukti keputusasaan dalam memenuhi tantangan kemujizatan Al-Quran itu. Pertanyaannya tentu saja, mengapa harus ditanggapi seperti ini? Apakah undangan itu harus dipikirkan hanya sebuah basa-basi yang harus tidak boleh ditanggapi? Kalau ada yang menanggapi tantangan, itu karena undangan untuk membuat surah semacam Al-Quran memang real, nyata tertulis dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya 1 ayat,
tetapi 3 ayat sekaligus. Dan sebagaimana nyata dalam ayat-ayat tersebut, tantangan ini adalah semacam reaksi yang muncul untuk menanggapi tuduhan miring dari orang-orang yang tidak percaya bahwa ayat-ayat yang diucapkan itu adalah wahyu yang utuh sepenuhnya diturunkan dari surga. Dan sejarah mencatat ada sejumlah nama yang menerima tantangan itu, bahkan tidak lama setelah ayat-ayat tantangan itu dibuat. Al-Quran tampaknya sangat percaya diri ketika membuat tantangan. Sangat meyakini kalau tidak akan pernah ada seorang manusia pun yang akan mampu memenuhi tantangannya. Tantangan yang pertama kali diumumkan adalah tantangan untuk membuat satu kitab yang seperti Al-Quran. Sebagaimana dicatat dalam surah Al-Isra ayat 88. Namun, mungkin karena menyadari kalau kitabnya saja belum ada, jumlah ayat bisa saja bertambah. Demikian juga dengan jumlah surah juga bisa bertambah. Maka tantangan yang semula membuat satu kitab diturunkan menjadi cukup membuat 10 surah saja. Tantangan ini ada dalam surah Hud ayat ke-13 dan 14. Ternyata tantangan ini bukan yang terakhir. Mungkin karena alasan yang serupa dengan di atas, atau kepercayaan diri yang makin berlebih, tantangan itu pun diturunkan cukup dengan membuat satu kalimat yang bisa dipecah menjadi 4 ayat, semisal surah Al-Ikhlas. Tantangan terakhir ini, tantangan untuk membuat satu saja surah semisal Al-Quran, dicatat dalam surah Yunus ayat ke-38. Persoalannya tentunya bukan karena tantangannya yang berubah-ubah, tetapi karena ayat-ayat tantangan itu tidak mengandung kriteria yang jelas. Meskipun surah Fussilat ayat ke-3 menegaskan bahwa setiap ayat sudah detail, terperinci isinya, namun dari ketiga ayat tantangan itu tidak kita jumpai adanya kriteria yang dipersyaratkan. Dalam Al-Isra 88 kita hanya menjumpai membuat yang serupa Al-Quran ini. Dalam Hud ayat ke-13 kita pun hanya menjumpai maka datangkanlah 10 surat seumpamanya. Dan dalam surah Yunus ayat ke-38 kita hanya menjumpai datangkan sebuah surat seumpamanya. Tidak kita jumpai kriteria yang detail sebagaimana dijanjikan Fussilat ayat ke-3. Tidak disebutkan siapa yang akan bertindak sebagai pihak yang akan menilai karya tandingan itu. Apakah statusnya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang mempunyai tantangan itu? Apakah objektivitasnya dapat dipercaya? Dan apa konsekuensinya jika ada yang mampu membuat karya tandingan itu? Apakah mereka akan bertukar tempat? Ada yang menyoroti aspek gramatikal dari The True Furqan. Diskusi tentang segi kebahasaan ini tentunya akan lebih berfaedah daripada menudingnya sebagai suatu dusta, apalagi sampah. Menurut beliau, penulis Al-Furqan Al-Haq sesungguhnya tidak menyadari bahwa penyerupaan Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillah al-Kalimah ar-Ruh al-Ilah al-Wahid al-Ahad merupakan pengingkaran terhadap keyakinan dasar mereka sendiri. Karena kata benda dalam kalimat ini hanya ab. Semua kata selanjutnya adalah kata sifat dari ab. Kriteria kebahasan ini tentunya akan sangat menarik karena Anies Soros juga mengklaim
menemukan sekitar 100 kesalahan gramatikal dan linguistik dalam Al-Quran. Klaim Soros ini dibantah oleh Zakir Naik yang menyatakan bahwa Al-Quran tidak mungkin mengandung kesalahan gramatikal karena gramatika bahasa Arab diambil dari Al-Quran. Itu berarti bangsa Arab kala itu dan sebelum Al-Quran ditulis berkomunikasi dengan bahasa yang belum memiliki gramatika. Dan jika Zakir Naik benar, maka linguistik miracle-nya Abdul Rahim Green otomatis salah. Padahal kita ketahui linguistik miracle adalah upaya untuk mengganti rule pertandingan. Dalam debatnya dengan Anies Soros, Zakir Ali mengajukan kriteria tidak boleh ada ayat yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Siapapun pasti akan terperangah dengan keberanian Zakir Ali ini. Karena sebagaimana diketahui luas, Al-Quran tidak bebas dari masalah saling bertentangan antara sejumlah besar ayat-ayatnya. Sudah tentu, surah An-Nisa ayat 82 tidak bisa dijadikan sebagai bukti jika Al-Quran bebas dari problematika kontradiksi. Sebagaimana juga surah Al-Hijrah ayat 9 tidak bisa dijadikan bantahan terhadap fakta sejarah tentang tidak terjaganya kemurnian Al-Quran sebagaimana diklaim dalam ayat tersebut. Salah satu contoh adanya kontradiksi ini, semisal, apakah Isa Al-Masih itu wafat atau tidak? Surah An-Nisa ayat 157 dan 158 menyatakan Isa tidak mengalami kematian tetapi langsung diangkat ke surga. Tetapi dalam surah Maryam ayat 33, Isa mengalami kematian dan dibangkitkan hidup kembali. Kita juga bisa mencermati ada tidaknya kontradiksi yang menyangkut apakah firman Allah itu abadi, sama seperti Allah itu abadi adanya, ataukah bisa berubah-ubah. Kita bisa mencermati surah Al-An'am ayat ke-34 dan Yunus ayat ke-64 dan mempertentangkannya dengan ayat-ayat dari surah Al-Baqarah ayat 106, surah Ar-Ra'd ayat ke-39, Al-Isra ayat 86, An-Nahl ayat 101 dan Al-Hajj ayat ke-52. Dari sini kita juga bisa menyoal apakah Allah itu maha benar ataukah Allah bisa salah. Dan untuk menutupi kesalahannya, Allah menggunakan kemahakuasaannya untuk menghapus ingatan manusia. Namun, amat disayangkan mengapa Allah memberitahukannya kepada manusia dan tidak melakukannya. Dengan memperhatikan karakteristik isi dari Zakir Ali ini, kita juga bisa mempertimbangkan sebagai kriteria ada tidaknya ayat yang mengisahkan peristiwa yang tidak pernah terjadi dalam sejarah sebagaimana dimaksud Muhammad Kalafullah. Semisal Al-Araf ayat 157 yang mengisahkan peristiwa Allah menyatakan kepada Musa tentang kedatangan Nabi yang umi yang namanya ada dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ayat ini menyatakan telah ada nubuat tentang Nabi yang umi dalam kitab Taurat yang diyakini ditulis oleh Musa dan dalam kitab Injil. Namun amat disayangkan ketika Allah berbicara kala itu, jangankan Injil, kitab Torah saja belum ditulis Musa. Atau kita juga bisa memperhatikan Al-Araf ayat 123 dan 124 yang melaporkan adanya ancaman Firaun untuk menyalibkan rakyatnya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa penyaliban baru ada di era Kekaisaran Romawi.
kita bisa menambah ada tidaknya karakteristik lain untuk menilai karya tandingan dibandingkan dengan karya yang ditandinginya. Sesungguhnya sudah banyak karya yang dibuat sebelum The True Furqan ini yang dianggap mampu menandingi, termasuk karya Mirza Ghulam Ahmad dari Ahmadiyah. The Islamic Invasion mencatat sejumlah nama yang menerima undangan untuk membuat surah semisal Al-Quran itu tidak lama setelah ayat-ayat tantangan itu lahir. Ada Nadir bin Haritha, ada Hamzah bin Ahed, dan belakangan juga muncul Maslema. Namun, tidak ada catatan tentang bagaimana respon terhadap karya-karya mereka. Lalu, apakah usaha mereka itu menghentikan perkembangan Islam? Jawabannya tentu tidak. Dan kalau begitu, mengapa harus meresponnya secara negatif? Saya, Awen Wilayan.